Kita bertemu lagi di dalam renungan harian kita setiap hari untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan agar kita lebih mengerti dan lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu ini kita akan mendengar satu lagi renungan tentang kelahiran baru. Dan kita akan berdoa, mari berdoa. Ya Tuhan di surga, Engkaulah Allah yang baik. Engkaulah yang sudah melindungi kami dan menjaga kami dalam istirahat, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apapun aktiviti kami. Kami percaya karena Engkaulah satu-satunya Allah yang sentiasa memimpin dan memberkati dan melindungi kami. Saat ini berikan kami akal pikiran yang baik agar dapat mengerti firman Tuhan, renungan Tuhan dengan baik. Terima kasih, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat-sahabat, firman Tuhan berjudul Pesta Pengkebumian. Dan ayat renungan di dalam Yohanes 12 ayat 1 hingga ayat ketiga. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak seluruh rumah itu. Saudara-saudara, ini adalah kisah bagaimana Yesus bersama di dalam pesta. Selalunya, apabila berada dekat dengan sesuatu yang hampir mati atau telah mati adalah sama sekali tidak menyenangkan. Mana-mana di antara kita, pasti kita tidak senang dengan keadaan seperti itu. Pasti kita tidak tenang dengan keadaan seperti itu. Kematian bukanlah satu berita baik, tetapi ini merupakan satu berita yang buruk. Saya pasti saudara-saudara juga akan merasakan sedemikian, bahwa kematian itu bukan satu berita yang datang kepada kita di telinga kita, bukanlah kabar yang gembira, tapi itu kabar yang tidak baik. Jadi, walaupun Yesus mahu menyediakan para murid yang dikasihinya akan ujian besar di hadapan mereka, dengan memberitahu mereka tentang kematiannya yang akan berlaku tidak lama lagi, namun mereka tidak mahu berpikir ataupun bercakap tentang perkara tersebut satu kali pun. Jadi, hari tersebut ialah hari pertama dalam seminggu dan Yesus akan mati di kayu salib hanya beberapa hari lagi. Akan tetapi, semua orang bukan pula membuat persediaan untuk pengkebumian. Apa yang mereka lakukan? Sebaliknya, mereka berpikir akan satu ide yang baik, yaitu mengadakan pesta. Jadi mereka semua berkumpul bersama di rumah Simon di Betania. Jadi Marta, tukang masak terbaik di bandar itu, sedang menyediakan semua makanan-makanan istimewa. Saudara-saudara, Lazarus yang baru saja dibangkitkan daripada kematian merupakan topik hangat perbualan pada waktu itu. Semua nampaknya berjalan dengan cukup baik, walaupun dengan niat jahat para imam dan pemerintah Yerusalem yang berdekatan di mana Paskah akan dirayakan pada hujung minggu tersebut. Jadi didorong oleh Roh Kudus, Marta datang dan merosakkan semuanya dengan mencurahkan minyak wangi yang sangat mahal di kaki Yesus. Walaupun ramai membantah akan pembaziran uang itu, namun Yesus mendedahkan bahwa perbuatan Maria ini adalah bermaksud untuk menyediakan dia bagi pengkebumiannya yang tidak lama lagi. Jadi saudara-saudara, Yesus memahami sebelum seorang boleh dilahirkan kembali, mereka harus mati terlebih dahulu. Sebelum kebangkitan harus ada kematian. Kelahiran baru menuntut agar manusia dalam diri kita hati yang baru dan roh yang baru. Air anggur yang baru tidak boleh disimpan begitu saja dalam kantong kulit yang begitu lemah. Jadi, dalam renungan kali ini,
memperingatkan bagaimana Yesus benar-benar mau mempersiapkan murid-muridnya, mau memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa akan ada hari kematiannya. Dia mau beritahu bahwa bersedialah kamu. Tetapi dalam case ini, dalam kejadian ini, dalam firman Tuhan, renungan ini mengatakan apabila Maria yang mengambil minyak dan mengoles di kaki Yesus, dan waktu itu Yesus memberitahu bahwa inilah persediaan yang sedang dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih, pasti satu kabar yang tidak baik jika ada ahli keluarga kita dikatakan meninggal, pasti kita sedih. Murid-murid Yesus juga pada waktu itu mereka coba mengalihkan percakapan mereka. Tetapi fokus Yesus pada waktu itu adalah mau memberitahu bahwa pada pesta itu pengkebumiannya akan segera dilaksanakan. Jadi saudara-saudara, pada waktu ini bagaimanapun kita, ingatlah Yesus sudah memberitahu tentang persiapan dalam kematian. Dikatakan di sini bahwa sebelum ada kebangkitan maka ada kematian. Begitu juga dalam kehidupan baru. Sebelum kita menjadi orang baru, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Saudara-saudara, pada waktu ini mari kita tinggalkan sikap tabiat kita yang tidak baik dan datang kepada Yesus. Inilah renungan kita. Tuhan berkati. Mari berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, kami berdoa saat ini, bersyukur berterima kasih dengan firman Tuhan. Kami berserah, biarlah dengan firman yang sudah kami dengar, maka kami mempersiapkan hati pikiran kami menjadi orang yang baru, menantikan kedatangan Tuhan yang pasti. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.